Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Maharani Vertale Permana dari kelas 87. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah TIK dan media komunikasi. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Sejarah TIK, 2. Teknologi kuno, 3. Teknologi modern. Perkembangan sistem informasi ada 4 periode, yaitu 3000 sebelum Masehi, 2900 sebelum Masehi, 500 sebelum Masehi, dan 105 Masehi. Yang pertama adalah 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk oleh piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Pada 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cap. Media pengantar komunikasi. 1. Media komunikasi masa lalu atau kuno. A. Kentong. Kentong berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. B. Daun lontar. Daun lontar berfungsi sebagai media yang digunakan untuk menulis surat. C. Lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Itu adalah 3 contoh media komunikasi masa lalu atau kuno. Dan masih banyak lagi media komunikasi masa lalu seperti burung merpati, prasasti, trompet dari tanduk hewan, trompet keong, asap, serta papirus dan piktografi. Media komunikasi modern. 1. Surat kabar. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi sosial budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar bukan hanya dalam bentuk media cetak, juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital. 2. Radio. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. 3. Televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Dengan adanya televisi, kita bisa tahu informasi di seluruh dunia. Contoh media komunikasi modern yang lain adalah faksimili, telepon, handphone, handy-talkie, komputer, atau laptop. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.